SB ini. Ingat kamu, ya sahabatmu mungkin kamu kenal dia yang sudah ketangkap, hati-hati mereka juga. Belum malam tahun baru kalau nggak tobat dan korban kamu ketangkap. Tanggapan seperti apa sih Pak? Artis lagi ya. Iya Pak, artis lagi Pak. Dan lagi. Kapok gitu loh. Di akhir tahun pula. Jadi JS ini kalau sirat ke belakang, itu dia pernah ketangkap sama Polres Jakarta Barat. Iya. Dulu menggunakan sabu, ya, divonis penjara 5 bulan. Sebetulnya sih baru bebas dia September yang lalu. Tapi kenapa baru berapa bulan yang kumat lagi gitu ya? Jadi kalau saya lihat itu alasan dia tuh nggak masuk akal. Dia kalau nggak salah memberikan statement untuk tidak ngantuk, daya tubuh, itu alasan pembenar. Yang jelas dia itu tidak mau bertobat dan tidak mau berobat, itu aja kuncinya satu. Dan aparat penegak hukum ya klasifikasikan mana yang pengedar, mana yang kurir, mana yang bandar. Kalau dia dulu di penjara 5 bulan mungkin itu tadi ya kan, tidak sembuh. Coba dia vonisnya direhab, kemungkinan sembuh. Dan itu tidak merupakan jaminan. Kenapa bila dia sembuh direhabilitasi, dia kembali lagi ke dunia dia, ya tetap lagi. Ya, sangat disayangkan kan. Dia salah satu figur daripada film ya, pejerat narkoba lagi. Dan udah sekian kalinya, kok nggak kapok-kapok gitu loh. Ya kalau nggak kapok-kapok, vonis berat aja sekalian gitu ya. Biar artis yang lain itu tahu. Ya, jadi jangan coba-coba lah. Kita sudah COVID, kemarin ada bencana, kena lagi narkoba, dan ketangkapnya di rumah lagi, di Depok. Berarti kan ini udah PO, udah target. Kenapa di rumah? Ya, kecuali dia nggak di rumah atau gigitan dari orang lain, beda. Berarti tidak kapok. Dengan di penjara 5 bulan itu tidak kapok. Bagaimana kalau direhabilitasi? Kan? Ini dilematis. Ya, himbauan kita lah, para selebriti, public figure yang lagi ngetop, lagi populer, jangan jatuh atau jangan ngetop karena narkoba, itu salah. Ya, banyak belajar dari senior kamu, ya artis-artis yang udah kena narkoba, sudah banyak rentetannya. Nah ini buat kami selaku ketua generasi peduli anti narkoba. Ini ada Mamika juga, ya, dari selebriti juga, dia shooting juga, mungkin bisa ngasih saran kepada teman-temannya terhadap public figure. Sebelum Mami ke ngasih saran, Pak, yang menarik ini jenisnya baru katanya. Iya Pak, LSD. Kelasnya lebih tinggi nih Pak. LSD itu dampaknya lebih dahsyat ya, dan undang-undang narkotik sudah masuk. Apalagi dia waktu beli LSD itu 50 ya, 50 lembar ya. 50 lembar. Tatkala dia ketangkap, tinggal sisa kalau nggak salah 4. Dan dia pengakuannya 1 hari udah makin 4. Nah kalau 50 dipotong 4, udah berapa hari dia makin gitu loh. Itu kan sisa itu. Betul. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita nggak tahu. Makanya nanti nih penyidik dari Dirut Narkoba Polda Metro saya harapkan berkembang. Jangan sampai kepada yang gunakan aja, ungkap tuh jaringannya. Kenyataannya LSD itu udah banyak beredar di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jangan nanti generasi muda, mahasiswa-mahasiswi, ya kan, anak-anak pelajar terlibat juga. Bagaimana kita menjadi generasi milenial, ya, jadi generasi narkoba kan sangat disayangkan ya. Hari gini gitu loh yang masih pakai narkoba. Gitu. Tapi pasti LSD sendiri baru ramai saat ada JS ini. Perkembangannya di Indonesia sejauh mana sih Pak? Sudah berapa tahun? Sebetulnya sudah banyak yang menggunakan itu, tapi masih api dalam sekam, belum banyak yang terungkap. Kita cerita dari teman-teman itu banyak LSD. Saya sendiri belum pernah lihat barangnya, yang lihat di TV aja. Nah ini kan alangkah aibnya, barang begitu gampang beredar tapi yang terungkap masih sedikit. Jangan sampai yang banyak terungkap, nah baru kita prihatin. Sekarang cegah. Siapa lagi kalau nggak kita? Karena kalau konsumennya itu tiap tahun menambah, tiap hari menambah, nggak habis-habis narkotik itu. Bagaimana hebatnya BNN dan Dirjen Narkoba Bareskrim Polri mengungkap terus ya. Tapi demandnya, pangsanya tidak berkurang, nambah terus. Ini yang sangat disesalkan. Sehingga kita harapkan juga dari aparat yang berkompeten, baik BNN maupun Bareskrim Direktorat Narkoba, pencegahannya, penyuluhannya. Manfaatkan tuh Babin Kaptimas, manfaat tuh di sektoral, Polres, gitu.
sehingga kita sama-sama bisa menjaga dampak daripada penyalahgunaan narkoba khususnya di generasi milenial. Pak, dengan kedua kalinya, akankah nanti Jeff Smith sendiri dikenakan pasal berlapis karena kan udah 2 kali? Oh bisa aja. Ini kan tidak kapok. Bisa pasal 127 jelas. Barang siapa dengan sengaja menggunakan, ya, memiliki, menguasai bagi dirinya sendiri, diancam pidana maksimal 4 tahun. Berterima kasih dia harusnya pada aparat penegak hukum. Ya, diponis cuma 5 bulan penjara. Maksudnya mungkin untuk diberi kesempatan terus. Ternyata enggak juga. Jadi jangan nanti salahkan, ya, penyidik, jaksa penuntut hukum, penuntut umum dan hakim memponis lebih dari itu. Bisa aja 4 tahun. Undang-undang yang menyatakan ini dia maksimal 4 tahun. Nah kita lihat nanti pengembangan ini, ya kan, apakah dia termasuk bandar pengedar, dia beli 50, dia bagikan ke teman-temannya, kita lihat itu pengembangan daripada penyidik. Tapi kalau kemungkinan untuk direhab mungkin nggak sih Pak? Karena 2 kali. Kita lihat, kalau dia memang kriterianya dia penyalahguna dan pencari, ya rehab, itu aturan hukumnya. Karena di klausalnya kan gini, barang siapa dengan sengaja, ya kan, menguasai narkoba kriteria dia penyalahguna, wajib direhabilitasi. Korban penyalahguna dan pecandu narkotika yang melaporkan diri kepada IPWL tidak dituntut pidana. Kita lihat nanti pengembangannya minggu-minggu ini, apakah ada lagi yang ketangkap bandar-bandar. Jeff Smith sendiri tergolong dia sebagai pecandu nggak sih Pak? Kalau kita lihat kriteria, iya. Dulu dia menggunakan sabu, ya kan? Keluar sekarang udah LSD lagi, mungkin makin yang lain kita kan nggak tahu. Yang tahu hanya dia. Nah, mudah-mudahan dia lah yang terakhir lah. Kasihan generasi milenial lagi ngetop-ngetopnya. Oke, Mbak Mika sebagai artis senior nih, melihat artis-artis yang saat sekarang nih, mungkin seperti apa sih dari sudut pandang Mbak Mika? Atau mungkin dari sisi, oh ya, atau mungkin dari sisi dunia artis soal narkoba di lingkungan artis seperti apa sih sampai Saya akhirnya? tuh jujur ikut Bapak di GPAN udah lumayan lama ya Pak. Dari beliau di BNN, terus di filmnya beliau. Gitu. Saya termasuk yang agak concern dan agak keras. Dan lumayan di antara teman-teman artis, kalau ada apa-apa pasti larinya ke saya, baru nanti ujungnya ke beliau untuk minta tolong ya Pak. Gitu. Ya buat saya tuh sebenarnya agak prihatin sih, karena kalau yang alhamdulillah kalau yang di liftingan saya di umur saya ini hampir nggak ada, gitu kan ya. Terus tapi yang muda-muda ini, nah yang muda-muda ini kadang mereka kalau tahu syutingnya sama Ike, gitu ada Ike Muti, langsung deh mereka mundur, kayak udah parno duluan, gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya mereka lebih baik, mami gue begini gitu kan. Prihatin sih sebenarnya, aku prihatin banget apalagi dengan anak muda ini sekarang si Jeff Smith ini dia kena ya. Buat aku tuh prihatin banget, kok ada lagi sih gitu. Gak puas apa belum selesai apa belum tuntas apa yang kemarin-kemarin kan kita sebenarnya syuting itu dia alasannya katanya karena buat pagi supaya gak ngantuk. Saya kalau syuting sampai jam 5 pagi dan saya melihat teman-teman di lokasi syuting yang memang bersih gitu ya dan nggak pakai baik-baik aja. Alhamdulillah mereka baik-baik aja dengan minum vitamin dengan apa, karena buat mereka hal yang kayak gitu tuh buat pembenaran aja sih gitu. Dan itu sebenarnya salah di awal aja, salah bergaul, salah di awal. Dan sebenarnya mereka si korban ini itu bisa disembuhin kalau mereka datang ke kita, betul nggak sih Pak? Dia datang deh ke kita gitu, datang ke kami. Kami juga nggak mungkin kok namanya kami sebagai penggiat, saya sebagai penggiat anti narkoba menjerumuskan tuh nggak mungkin. Pasti saya mau mereka tuh jadi bersih, jadi sehat. Ini kan sama juga seperti orang sakit, itu aja. Dan ya prihatin lah, maksudnya masih muda, masa depannya gimana sayang. Ini nggak cuma satu kali, udah berkali-kali. Mungkin kalau ada Mas Desi atau Mas Roy, mungkin mereka udah lebih capek gitu ya. Saya aja nih yang kadang dengar kayak gitu, kemarin dengar kayak gitu, dia sih ya Allah apalagi sih, kenapa sih? Kan sia-sia nyari uang udah susah hari gini, terus mereka terjerat narkoba, masa depannya juga pasti berantakan. Itu udah pasti masa depan udah pasti berantakan.
Karena kan yang diambil sama narkoba itu spiritual sama otaknya dia tuh abis digerus banget sama si bahan adiksi ini. Tapi Mbak Mika sendiri sempat artinya ketika di lokasi syuting ada nggak sih yang terlihat mungkin ciri orang pengguna Ada banget. Jadi pernah satu hari saya kebetulan lagi sama bapak lagi meeting sama bapak lagi rapat ya Pap ya, tiba-tiba saya udah tahu nih pemainnya ini karena bapak ini saya kasih bocoran aja karena papa udah bilang nih pemainnya ini loh Ike, kamu hati-hati loh Ike gitu. Gak apa-apa deh Pap, insya Allah saya mudah-mudahan saya bisa ngerangkul mereka untuk jadi sembuh. Tiba-tiba sayanya yang dicoret itu pernah. Terus kalau yang bapak belum sempet tahu nama artis-artisnya, nama sutradaranya, terus tiba-tiba aku main di situ, itu pun ada. Nah itu kelihatan kan dari mata, terus dari maaf ya dari kadang suka meler gitu kan. Terus kadang mereka di kamar mandi juga suka lama gitu. Nah itu aku nggak akan ngegas. Tapi biasanya aku suka konsultasi sama beliau gitu. Pak gimana Pak ini? Coba kamu rangkul ke bawalah ke GPAN biasanya gitu. Jadi kita nggak perlu sebutin lah ya Pak ya berapa 1-2 artis ada yang kayak gitu akhirnya kami rangkul ada banget. Dan itu pernah kejadian juga sama yang bukan anak-anak malah ya maksudnya yang seliftingan gitu. Karena kan ngeri kan kalau udah sampai ke media kayak gitu kan karirnya mereka juga jadi berantakan kan gitu. Ada banget. Mungkin ada himbauan apa sih untuk mereka nih terlebih kan para pemain sinetron yang syutingnya mungkin aku cuma ngimbau satu itu aja. Lo kalau mau sehat, lo mau bersih, lo mau tetap eksis, nama lo tetap ada, bukan dengan narkoba. Lo tetap harus hidup sehat. Hidup sehat itu gimana? Ya hidup sehat aja kayak orang biasa. Sebenarnya gini, sekali lo nyoba, itu pasti seterusnya lo akan nyoba. Tapi begitu lo udah nyoba, lo mau sehat, ayo ke kita gitu loh. Kita pasti rangkul. Kita nggak mungkin yang namanya organisasi kita tuh ngejerumusin dia untuk masuk penjara gitu tuh nggak mungkin. Atau kita manggil media gitu, si ini make, itu nggak ada ceritanya. Justru kami ini merangkul gitu loh. Kami merangkul dan ya kami mengimbau lah teman-teman supaya udahlah stop. Kalau ada yang nawarin katanya enak, bikin mata jadi melek, syuting enak, ya akhirnya berantakan kayak gini kan jadi amburadul gitu. Kesian keluarga sih, harus dipikirin lah. Nah mungkin pasti akan adakah selebriti yang di bulan-bulan ini mungkin apa? Bisikan basis, maksudnya. Ya basis kan biasanya Jadi biasanya itu saya mendengar cerita itu akurat, ya sebulan 2 bulan pasti ketangkap. Ya, sering saya nyebutkan inisial, seminggu 2 minggu ketangkap. Dan mereka itu selalu apabila saya merilis gini nggak lama itu pasti ada tahu. Apalagi mau tahun baru nih basis tahun baru. ya kan biasanya kepolisian ada tuh akhir tahun menutup Malam tahun baru, dunia hiburan sudah mulai dibuka, ya kan orang tidak ada pelampiasannya selama ini, ya bisa aja. Ya. Itu namanya B belum ketangkap. Ya. Ini siapa apa tadi? B itu belum ketangkap dan mesti mati sampai habis. Waduh. Udah diimbau, udah kita rehab, nggak mau juga ya silakan. B itu cewek cowok. Cewek. Dan dalam geng JS ini ada. JS ini pernah ke rumah saya dengan pacarnya, dengan artis juga, sudah saya nasihati. Ya mudah-mudahan kalian jodoh, ya hindari narkoba. Nah kemarin ceweknya mantan pacarnya itu saya kenapa bisa gini-gini? Iya itu kan udah 2 kali. Kenapa nggak kamu nasihatin? Ya karena kejadian itulah dia putus. Oh, udah putus nih, Udah putus mantan. Nah waktu itu dibawa ke rumah sama dia. Saya nasihatin ke rumah karena dia lagi ngetop, lagi syuting banyak ya ke rumah. Saya bilang Glenn sukses. Nah ini mantan yang putus itu insya Allah nanti ya tanggal 21 nanti artis juga dia nikah. Kebetulan saya saksinya. Dia sukses. Berarti dengan inisial B ini di bulan ini mungkin. Ya tergantung pengembangan ini. Ini ujung tanduk. Mudah-mudahan sebelum tahun baru ketangkap sih. Tapi dari tim GPAN ini sejauh mana sih Pak Basis
maksudnya mendekati si B ini untuk ayo udah gitu. Sudah. Oh, Udah ditelepon sudah telepon WA, langsung sudah biasanya sama ketemu. Papa. Tapi ya namanya kehidupan dia tidak selamanya dengan kita, dia kos. Selain B Pak, siapa? Mungkin ada lagi. Yang di Jum Tanduk nih, yang di Jum Tanduk nih. Penyanyi dangdut sinetron Pak. Persis. Yang ada Yosuti Ya. Oh, dia jadi penyanyi juga bukan? Pak? sama dengan mantannya lah, mantannya itu kan Yosuti juga, kadang-kadang foto juga itu kan. Mang Dika pasti tahu kan, belum saya sebutin. Ya Allah, beneran aku nggak tahu loh. Masih muda, pasti satu Udah, belum nikah. Mungkin kalau inisial B nonton pasti ada pesan nggak buat si B ini? Ingat kan, ya sahabatmu mungkin kamu kenal dia yang sudah tertangkap, hati-hati merepotkan kamu. Belum malam tahun baru kalau nggak tobat dan berubah kamu ketangkap. Saya penasaran Pak, selain B siapa? Itu yang di Jum Tanduk, kalau yang lain-lain belum ini. Akhir tahun ada kira-kira Ada, lebih saya dari ada. satu atau Minimal 2. Waduh. Yang satu lagi. oh Mana yang satu lagi? Bisa Inisial? nyanyi, di TV nyanyi. Inisial Pak? Waduh, inisialnya gampang dihafal sih. Satu huruf aja. Namanya tuh ya nggak ada lagi kalau saya keluarin inisial itu. Kalau B ini kan ada 3, dan B yang lebih Tanduknya yang cantik. Oke, Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Yes.